Aku tidak pernah menyangka, rumah mewah yang selama ini kubiayai dengan keringatku sendiri justru akan membuatku dianggap sebagai orang asing oleh keluarga suamiku. Bertahun-tahun aku membayar kebutuhan mereka, membantu suamiku, bahkan membiarkan mertua dan adik iparku tinggal nyaman di rumah itu. Tapi saat aku menolak memberikan 60 juta rupiah, mereka malah menghinaku dan berteriak, "Kamu yang harus keluar. Ini rumah anak saya." Aku hanya diam, lalu mengambil satu map dari lemari. Saat dokumen itu kubuka, wajah mereka langsung pucat. Karena nama pemilik rumah yang selama ini mereka banggakan adalah namaku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like, subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi selalu menjadi waktu yang paling disukai Sylvie. Bukan karena pagi memberinya kesempatan untuk bersantai, melainkan karena pada saat itulah rumah terasa paling tenang. Cahaya matahari perlahan masuk melalui celah tirai ruang makan, menyentuh lantai marmer yang masih dingin dan membuat permukaannya berkilau. Udara pagi membawa aroma tanah basah dari taman depan, bercampur dengan wangi kopi yang baru saja diseduh. Sylvie berdiri di dapur sambil mengenakan celemek sederhana. Tangannya sibuk menata sarapan di atas meja. Nasi hangat, telur dadar, tumis sayur, ayam goreng, dan beberapa potong buah sudah tersusun rapi. Rumah itu cukup besar untuk menampung sebuah keluarga besar. Ruang tamunya luas, memiliki jendela-jendela tinggi, halaman depan yang dipenuhi tanaman, serta garasi yang mampu menampung 2 mobil. Di bagian belakang terdapat taman kecil yang selama ini dirawat Sylvie sendiri. Bagi orang yang baru pertama kali datang, rumah itu pasti akan terlihat seperti milik keluarga yang sangat mapan. Namun bagi Sylvie, rumah itu bukan sekadar bangunan. Rumah itu adalah hasil dari bertahun-tahun bekerja, menabung, mengambil keputusan sulit, dan menahan keinginan untuk menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Hanya saja, tidak banyak orang yang mengetahui hal itu. Bahkan suaminya sendiri tidak pernah benar-benar mengetahui seluruh cerita di balik rumah tersebut. Sylvie. Suara Ricky terdengar dari arah tangga. Sylvie menoleh. Suaminya turun sambil merapikan kerah kemeja. Rambutnya masih sedikit berantakan, tetapi wajahnya terlihat segar setelah mandi. "Sudah bangun?" tanya Sylvie. Ricky tersenyum. "Sudah dari tadi. Tapi tadi sempat cari kamu di kamar. Ternyata kamu sudah di dapur." Sylvie tertawa kecil. "Aku memang selalu bangun duluan." Ricky berjalan mendekat lalu mencium kening istrinya. "Rajin sekali istriku." Sylvie menggeleng sambil tersenyum. "Bantu bawa makanan ke meja." "Siap, Bu." Ricky mengambil 2 piring dari meja dapur. Hubungan mereka memang seperti itu. Tidak selalu romantis dengan kata-kata besar, tetapi cukup hangat dalam keseharian. Mereka telah menikah selama beberapa tahun. Pada awal pernikahan, kehidupan mereka jauh lebih sederhana. Mereka pernah tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil dengan 1 kamar tidur, dapur sempit, dan halaman yang hanya cukup untuk menjemur pakaian. Saat itu, Sylvie tidak pernah mengeluh. Ia tahu Ricky sedang berusaha membangun karirnya. Ricky pun sebenarnya adalah suami yang menyayanginya. Ia tidak pernah kasar, tidak pernah mempermalukan Sylvie di depan orang lain, dan selalu berusaha membuat istrinya bahagia. Hanya ada satu kelemahan Ricky yang sejak awal Sylvie ketahui. Ricky tidak suka konflik. Jika ada masalah, ia lebih memilih diam. Jika ada seseorang yang menuntut sesuatu darinya, ia lebih sering mengalah daripada berdebat. Jika terjadi pertengkaran dalam keluarga, Ricky biasanya menjadi orang pertama yang berkata, "Sudahlah, jangan diperpanjang." Sylvie dulu menganggap sifat itu sebagai kelembutan. Ia bahkan merasa sifat Ricky membuat rumah tangga mereka lebih tenang. Pagi itu, Ricky duduk di kursi makan sambil memeriksa ponselnya. "Siang nanti aku mungkin pulang agak malam," katanya. "Kenapa?"
Ada meeting dengan klien. Sylvie mengangguk. Kalau begitu jangan lupa makan siang. Ricky menatapnya sambil tersenyum. Kamu selalu bilang begitu. Karena kamu selalu lupa. Mereka tertawa kecil. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada suara tinggi. Tidak ada tanda bahwa beberapa minggu ke depan, rumah itu akan menjadi tempat terjadinya pertengkaran yang mengubah kehidupan mereka. Saat itu, semuanya masih terasa normal. Bahkan terlalu normal. Dan mungkin justru karena itulah Sylvie tidak pernah menyadari bahwa dirinya sedang membangun sesuatu yang suatu hari akan diperebutkan oleh orang-orang yang ia anggap keluarga. Setelah sarapan selesai, Ricky berangkat bekerja. Sylvie mengantarnya sampai depan pintu. Jangan lupa makan, katanya sekali lagi. Ricky tersenyum. Iya, Bu. Mobil Ricky perlahan meninggalkan halaman. Sylvie berdiri beberapa detik di depan pintu sebelum kembali masuk. Ia memandangi rumah yang sunyi. Kemudian ia tersenyum kecil. Rumah itu adalah salah satu hal yang paling ia syukuri dalam hidup. Namun tidak banyak yang tahu bahwa rumah tersebut bukan dibeli oleh Ricky. Bahkan sebagian besar keluarga Ricky tidak pernah bertanya dari mana rumah itu berasal. Mereka hanya melihat kehidupan Sylvie dan Ricky yang semakin nyaman. Mereka melihat mobil di garasi. Mereka melihat ruang tamu yang luas. Mereka melihat dapur lengkap. Mereka melihat perabotan mahal. Lalu mereka menyimpulkan satu hal sederhana. Ricky pasti sudah sukses. Sylvie tidak pernah merasa perlu membantah. Ketika seseorang memuji Ricky karena dianggap mampu membeli rumah tersebut, Sylvie hanya tersenyum. Ketika Bu Anjani pernah berkata bahwa anaknya akhirnya berhasil menjadi kepala keluarga, Sylvie juga tidak pernah mengoreksi. Bukan karena Sylvie takut. Bukan pula karena ia ingin mengambil keuntungan dari kesalahpahaman itu. Ia hanya berpikir bahwa Ricky memang membutuhkan rasa percaya diri. Ia ingin suaminya merasa bahwa ia mampu menjadi kepala keluarga. Sementara Sylvie sendiri tidak keberatan bekerja lebih keras di belakang layar. Sylvie memiliki sumber penghasilan yang selama ini ia bangun secara perlahan. Ia menjalankan usaha yang berkembang cukup pesat, ditambah beberapa pekerjaan lain yang membuat kondisi finansialnya jauh lebih stabil daripada yang diketahui keluarganya. Namun Sylvie tidak pernah memakai kekayaannya sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi. Baginya, uang hanyalah alat. Jika uang bisa membuat keluarganya makan dengan nyaman, ia akan menggunakannya. Jika uang bisa membantu seseorang mendapatkan pengobatan, ia akan memberikannya. Dan jika uang bisa membuat suaminya berdiri lebih tegak di depan keluarganya, Sylvie tidak keberatan membiarkan orang lain mengira Ricky lah yang membangun semuanya. Ia hanya tidak pernah menyangka bahwa kebaikan yang dilakukan diam-diam suatu hari bisa berubah menjadi sesuatu yang dianggap sebagai kewajiban. Beberapa bulan setelah mereka pindah ke rumah tersebut, Bu Anjani datang tinggal bersama mereka. Alasannya sederhana. Ia merasa kesepian di rumah lamanya. Ricky itu anak satu-satunya yang paling bisa ibu andalkan, kata Bu Anjani ketika pertama kali mengutarakan keinginannya. Ricky langsung mengangguk. Tinggal saja di sini, Bu. Sylvie yang duduk di sebelahnya ikut tersenyum. Tentu, Bu. Rumahnya masih cukup. Bu Anjani tampak lega. Benarkah kamu tidak keberatan, Sylvie? Tidak, Bu. Jawaban itu keluar begitu saja. Sylvie bahkan membantu memindahkan barang-barang Bu Anjani. Ia menyiapkan kamar. Ia membeli kasur baru. Ia mengganti tirai. Ia menata lemari pakaian. Ia bahkan memasang meja kecil di samping tempat tidur karena Bu Anjani mengatakan ingin memiliki tempat untuk menyimpan obat-obatannya. Tidak ada satupun yang terasa berat bagi Sylvie. Ia justru merasa senang ketika melihat Bu Anjani nyaman. Beberapa bulan kemudian, Vika juga datang. Adik Ricky itu baru mendapatkan pekerjaan di kota mereka. Karena belum mendapatkan tempat tinggal yang cocok, Vika meminta izin untuk tinggal sementara. Cuma beberapa bulan, katanya. Ricky langsung menyetujuinya.
Sylvie juga tidak keberatan. Kamarnya masih ada, kata Sylvie. Vika tersenyum lebar. Terima kasih, Kak Sylvie. Tidak perlu sungkan. Sejak hari itu, rumah yang awalnya hanya dihuni Sylvie dan Ricky menjadi lebih ramai. Pagi-pagi terdengar suara Bu Anjani memanggil Vika. Siang hari terkadang terdengar suara televisi dari ruang keluarga. Malam hari meja makan menjadi tempat mereka berkumpul. Rumah itu tidak lagi terasa sepi. Sylvie menyukai suasana tersebut. Ia menyukai ketika mendengar suara orang berbicara dari ruangan lain. Ia menyukai ketika meja makan yang dulu hanya diisi 2 orang kini menjadi lebih ramai. Bahkan ketika pekerjaan rumah bertambah, Sylvie tetap mengerjakannya tanpa banyak mengeluh. Namun tanpa disadari, perlahan-lahan ia mulai menjadi orang yang mengurus hampir semuanya. Tagihan listrik dibayar Sylvie. Tagihan air juga. Belanja kebutuhan dapur sebagian besar menggunakan uang Sylvie. Ketika kulkas rusak, Sylvie yang membayar perbaikannya. Ketika atap bagian belakang rumah bocor, Sylvie yang memanggil tukang. Ketika Bu Anjani membutuhkan obat, Sylvie yang membelikannya. Suatu malam, Bu Anjani bahkan pernah mengeluh karena obatnya cukup mahal. Tidak usah dipikirkan, Bu, kata Sylvie. Ia menyerahkan obat itu sambil tersenyum. Yang penting ibu sehat. Bu Anjani menerima obat tersebut. Terima kasih. Sylvie hanya mengangguk. Ia tidak pernah mengatakan bahwa obat itu dibeli menggunakan uang hasil kerjanya. Tidak pernah. Ketika Vika membutuhkan uang untuk membeli perlengkapan kerja, Sylvie juga membantu. Vika, ini cukup. Vika menerima amplop yang diberikan Sylvie. Cukup, Kak. Kalau kurang bilang. Vika tersenyum. Iya. Sylvie kembali bekerja. Baginya, membantu Vika bukan persoalan besar. Ia menganggap Vika sebagai adik sendiri. Begitu pula ketika Ricky mengalami masalah pekerjaan. Pernah suatu ketika proyek yang dikerjakan Ricky gagal. Ricky pulang malam dengan wajah murung. Sylvie langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Kamu kenapa? Ricky duduk di sofa. Proyeknya gagal. Rugi besar. Ricky mengangguk. Aku harus mengganti sebagian uang. Sylvie duduk di sampingnya. Berapa? Ricky menyebutkan jumlahnya. Sylvie terdiam beberapa detik. Jumlah itu cukup besar. Namun malam itu ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya mengambil ponselnya. Keesokan paginya, uang tersebut sudah tersedia. Ricky menatap rekeningnya dengan wajah terkejut. Kok bisa? Sylvie tersenyum. Aku bantu. Ricky menggeleng. Aku nanti ganti. Tidak perlu buru-buru. Tapi itu uangmu. Sylvie menatap suaminya. Uang kita. Kalimat itu sederhana. Namun bagi Sylvie, kalimat tersebut benar-benar tulus. Ia tidak pernah menghitung berapa banyak uang yang sudah dikeluarkannya. Ia tidak pernah membuat daftar. Ia tidak pernah menagih. Ia tidak pernah mengatakan kepada Ricky, kalau bukan karena aku, kamu tidak akan bisa. Ia tidak pernah menggunakan uang untuk menguasai suaminya. Justru karena itulah Ricky perlahan menjadi terbiasa. Awalnya ia selalu mengucapkan terima kasih. Lama-kelamaan ucapan itu semakin jarang. Bukan karena Ricky tidak menghargai Sylvie. Ia hanya mulai menganggap semuanya sebagai bagian dari kehidupan rumah tangga. Ketika tagihan sudah dibayar, ia tidak lagi bertanya siapa yang membayar. Ketika kebutuhan rumah tersedia, ia tidak lagi bertanya dari mana uangnya. Ketika masalah keuangan selesai, ia merasa semuanya memang akan baik-baik saja. Sylvie tidak mempermasalahkannya. Ia tetap tersenyum. Sementara itu, Bu Anjani juga mulai menikmati kenyamanan rumah tersebut. Setiap pagi ia bisa duduk di teras sambil menikmati teh. Kamar yang ditempatinya nyaman. Makanan selalu tersedia. Kebutuhan sehari-hari tidak pernah kekurangan.
Ia merasa anaknya telah memberikan kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, tanpa pernah bertanya lebih jauh. Vika pun demikian. Ia mulai terbiasa dengan fasilitas rumah. Sesekali ia meminjam mobil. Sesekali meminta uang tambahan. Sesekali membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Sylvie tetap membantu selama masih mampu. Bukan karena ia takut kepada mereka. Bukan karena ia ingin mendapatkan pujian. Sylvie hanya mempunyai satu keyakinan yang selalu ia pegang sejak kecil. Kalau kita memiliki lebih, jangan lupa membantu orang yang membutuhkan. Itulah yang selama ini membuatnya bertahan. Suatu sore, Sylvie duduk di ruang keluarga sambil menyelesaikan pekerjaannya melalui laptop. Dari dapur terdengar suara Vika dan Bu Anjani sedang berbicara. Ricky baru pulang. Ia masuk sambil membawa beberapa bungkus makanan. Sylvie mengangkat kepala. Ya. Aku beli makanan kesukaanmu. Sylvie tersenyum. Serius? Ricky mengangguk. Serius. Sylvie menutup laptopnya. Terima kasih. Mereka kemudian berkumpul di meja makan. Bu Anjani datang membawa teh. Vika ikut duduk. Suasana malam itu hangat. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada suara keras. Tidak ada masalah. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil. Tentang pekerjaan Ricky. Tentang pekerjaan Vika. Tentang harga bahan makanan. Tentang rencana akhir pekan. Sesekali mereka tertawa. Sylvie memandang satu persatu wajah di meja tersebut. Ricky yang duduk di sampingnya. Bu Anjani di seberang meja. Vika yang sibuk mengambil lauk. Untuk sesaat, Sylvie merasa semua pengorbanannya terbayar. Ia tidak membutuhkan ucapan terima kasih. Tidak membutuhkan penghargaan. Tidak membutuhkan siapapun untuk mengetahui apa yang telah ia lakukan. Ia hanya ingin keluarganya hidup dengan tenang. Ia ingin rumah itu menjadi tempat semua orang pulang. Ia ingin meja makan itu tetap ramai. Ia ingin suaminya tetap tersenyum. Dan malam itu, ketika cahaya lampu ruang makan jatuh lembut ke wajah orang-orang yang ia sayangi, Sylvie benar-benar merasa bahagia. Ia tidak tahu bahwa beberapa hari kemudian, meja makan yang sama akan menjadi tempat pertama kali dirinya dipaksa memilih antara terus mengalah atau mulai mempertahankan harga dirinya. Ia tidak tahu bahwa rumah yang selama ini ia jaga dengan penuh kasih akan menjadi medan pertengkaran. Ia juga tidak tahu bahwa orang-orang yang malam itu duduk bersamanya dengan tenang kelak akan menjadi orang yang paling keras mempertanyakan haknya atas rumah tersebut. Karena saat itu, Sylvie masih percaya bahwa kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan. Ia masih percaya bahwa keluarga akan mengerti ketika seseorang telah berusaha memberikan yang terbaik. Dan yang paling penting, ia masih percaya bahwa selama dirinya terus bersabar, semua akan baik-baik saja. Sylvie memandang rumah itu sekali lagi sebelum mematikan lampu ruang makan. Ia tersenyum kecil. Saat itu aku masih mengira, selama aku terus bersabar, rumah ini akan selalu menjadi tempat kami pulang. Namun, beberapa hari setelah malam yang terasa begitu hangat itu, aku mulai menyadari bahwa sebuah rumah tidak selalu berubah karena dindingnya retak atau atapnya bocor. Kadang-kadang, sebuah rumah mulai kehilangan kehangatannya hanya karena orang-orang di dalamnya perlahan berubah. Perubahannya tidak terjadi dalam satu malam. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada pintu yang dibanting. Tidak ada suara tangisan. Semuanya bermula dari hal-hal kecil yang pada awalnya masih bisa kutoleransi. Pagi itu, aku sedang duduk di meja makan sambil memeriksa beberapa laporan pekerjaan dari laptop. Ricky sudah berangkat lebih dulu. Bu Anjani masih berada di kamar, sedangkan Vika baru saja turun dari lantai atas. Ia berjalan menghampiriku sambil membawa ponsel. Kak Sylvie. Aku mengangkat wajah. Ya, Vik. Boleh minta tolong? Aku menutup laptop sebentar. Tolong apa? Vika duduk di kursi sebelahku. Aku mau beli sepatu untuk kerja. Sepatu yang kemarin sudah rusak.
Aku mengangguk. Berapa? Vika menyebutkan nominal yang cukup besar untuk sebuah sepatu kerja. Aku sempat terdiam sesaat, tetapi kemudian membuka aplikasi perbankan. Ini cukup. Vika langsung tersenyum. Cukup, Kak. Makasih. Aku hanya mengangguk. Tidak ada masalah. Setidaknya saat itu aku masih berpikir begitu. Namun 2 hari kemudian, Vika kembali meminta sesuatu. Kali ini untuk membayar sebuah tagihan. Seminggu kemudian, ia meminta uang untuk kebutuhan lain. Lalu beberapa hari setelah itu, ia kembali meminta bantuan karena katanya gajinya belum turun. Aku mulai menyadari bahwa permintaan Vika semakin sering. Tetapi aku tidak pernah menegurnya. Setiap kali ia datang, aku hanya bertanya, "Berapa yang kamu butuhkan?" Aku tidak pernah bertanya, "Kenapa kamu tidak punya uang?" Aku tidak pernah bertanya, "Kapan kamu akan mengembalikannya?" Dan mungkin karena itulah, tanpa kusadari, batas antara membantu dan memenuhi kebutuhan orang lain mulai menghilang. Bu Anjani pun perlahan mulai ikut campur dalam urusan keuangan rumah. Awalnya hanya hal kecil. "Silvi, uang belanja bulan ini berapa?" Aku menjawab sewajarnya. "Masih cukup, Bu. Kalau begitu nanti sekalian beli bahan untuk Vika." Aku mengangguk. Lain hari, Bu Anjani bertanya tentang tagihan listrik. "Sudah dibayar?" "Sudah, Bu." "Berapa?" Aku menyebutkan jumlahnya. Bu Anjani mengangguk seperti sedang memastikan sesuatu. Kemudian ia berkata, "Baguslah, Ricky sekarang memang sudah banyak pengeluaran." Aku hanya tersenyum. Aku tidak ingin mempermasalahkan kalimat itu. Ricky memang sedang berusaha membangun kembali pekerjaannya. Dan aku tahu suamiku memiliki banyak kebutuhan. Tetapi lama-kelamaan pertanyaan Bu Anjani berubah. Bukan lagi sekadar menanyakan kebutuhan rumah. Ia mulai bertanya tentang pekerjaanku. "Silvi, bulan ini penghasilanmu berapa?" Aku menatapnya sebentar. "Kurang lebih seperti biasa, Bu." "Banyak." Aku tersenyum kecil. "Cukup untuk kebutuhan." Bu Anjani tidak melanjutkan. Namun aku melihat tatapannya seolah sedang menghitung sesuatu. Saat itu aku belum merasa curiga. Aku menganggapnya sebagai rasa ingin tahu seorang ibu kepada menantunya. Aku tetap menjalani hari seperti biasa. Aku bekerja. Aku mengurus rumah. Aku membantu Ricky. Aku memenuhi kebutuhan Bu Anjani. Aku membantu Vika. Dan setiap malam, aku masih duduk bersama mereka di meja makan. Namun ada sesuatu yang perlahan berubah. Bukan hanya sikap mereka kepadaku, melainkan juga perasaanku sendiri. Aku mulai merasa bahwa setiap kali aku memberikan sesuatu, mereka tidak lagi terlihat terkejut atau berterima kasih seperti dulu. Ketika aku membayar kebutuhan Vika, ia hanya berkata, "Oke, Kak." Ketika aku membelikan obat Bu Anjani, ia menerimanya tanpa banyak bicara. Ketika aku membantu Ricky menyelesaikan urusan pekerjaan, ia hanya berkata, "Nanti aku usahakan ganti." Aku tidak mempermasalahkannya. Tetapi jauh di dalam hati, sebuah pertanyaan mulai muncul. Sejak kapan semua ini menjadi sesuatu yang dianggap biasa? Aku belum menemukan jawabannya. Sampai suatu sore, sebuah ucapan membuat semua pertanyaan itu tiba-tiba menemukan bentuknya. Hari itu aku pulang lebih awal dari biasanya. Aku baru saja turun dari mobil ketika menyadari pintu depan rumah tidak tertutup rapat. Aku masuk tanpa suara. Dari arah ruang keluarga terdengar suara Vika. Aku hendak memanggilnya. Namun sebelum sempat melangkah lebih jauh, aku mendengar namaku disebut. Langkahku berhenti. "Kak Silvi itu sekarang memang beda," kata Vika. Aku diam. Tanganku yang masih memegang tas perlahan menegang. Bu Anjani menjawab dari dalam. "Beda bagaimana? Dulu gampang dimintai tolong. Sekarang kalau kita minta sesuatu,
Dia banyak pertimbangan. Aku menelan ludah. Aku berdiri di balik dinding pembatas ruang keluarga. Aku sebenarnya bisa saja masuk. Aku bisa saja membuat mereka tahu bahwa aku mendengar percakapan itu. Tetapi entah mengapa, kakiku tidak bergerak. Vika melanjutkan. Menurutku, Kak Ricky itu terlalu baik. Aku mengerutkan kening. Lalu terdengar suara tawa kecil dari Vika. Selama ini Kak Ricky cuma jadi beban Kak Sylvie. Kalimat itu menghantamku begitu saja. Aku tidak langsung merasa marah. Justru sebaliknya. Aku merasa kosong. Seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba jatuh di dalam dadaku. Aku menatap lantai. Beban? Ricky? Suamiku? Laki-laki yang selama ini kubela ketika keluarganya meragukan kemampuannya? Laki-laki yang kubantu ketika pekerjaannya bermasalah? Laki-laki yang tidak pernah kutagih ketika menggunakan uangku untuk menyelesaikan masalahnya? Ricky disebut beban? Dan yang lebih menyakitkan, ucapan itu datang dari adiknya sendiri. Aku berharap Bu Anjani akan memarahinya. Aku berharap ia berkata bahwa Vika keterlaluan. Aku berharap ia membela anak lelakinya. Namun yang kudengar justru membuat hatiku semakin berat. Vika, jangan begitu. Aku sedikit mengangkat kepala. Untuk sesaat aku merasa lega. Namun Bu Anjani melanjutkan dengan suara yang tenang. Memang Ricky harusnya bisa lebih banyak berusaha. Aku menghela napas. Setidaknya ia mengakui sesuatu. Tetapi kemudian kalimat berikutnya membuatku kembali membeku. Namun kamu juga jangan menyalahkan kakakmu. Sylvie itu istrinya. Wajar kalau dia membantu Ricky. Vika tertawa kecil. Nah, itu maksudku, Bu. Kalau sudah jadi istri, memang seharusnya mendukung suami. Aku memejamkan mata. Tiba-tiba semua suara di ruang keluarga terasa jauh. Aku teringat malam-malam ketika aku menghitung uang untuk membayar tagihan. Aku teringat ketika Ricky membutuhkan bantuan. Aku teringat saat Bu Anjani sakit dan aku berlari ke apotek. Aku teringat ketika Vika meminta uang untuk kebutuhannya. Selama ini aku tidak pernah menganggap semua itu sebagai pengorbanan. Aku menyebutnya keluarga. Tetapi ternyata di mata mereka, semua itu adalah kewajiban. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Mungkin 1 menit. Mungkin 5 menit. Aku hanya tahu akhirnya aku berjalan mundur perlahan, membuka pintu depan kembali, lalu menutupnya dengan sengaja. Beberapa detik kemudian aku masuk lagi. Seolah-olah aku baru saja tiba. Oh, kalian di sini. Vika langsung terdiam. Bu Anjani menoleh. Kamu sudah pulang. Aku tersenyum. Sudah. Aku tidak mengatakan bahwa aku mendengar semuanya. Tidak saat itu. Aku masih ingin percaya bahwa mungkin aku salah memahami. Malamnya, aku memasak seperti biasa. Aku menyiapkan makanan. Aku menata meja. Aku memanggil mereka makan. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak banyak bicara. Ricky yang baru pulang bahkan sempat memperhatikanku. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Kok diam? Aku tersenyum. Capek. Ricky mengangguk. Ia tidak bertanya lagi. Mungkin ia benar-benar tidak tahu. Atau mungkin ia terlalu terbiasa dengan istrinya yang selalu mengatakan tidak apa-apa. Beberapa hari berlalu. Aku masih membantu seperti biasa. Tetapi ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Aku mulai memperhatikan. Aku mulai menghitung. Bukan uangnya, melainkan sikap mereka. Dan semakin aku memperhatikan, semakin jelas bahwa bantuan yang kuberikan selama ini memang telah dianggap sebagai sesuatu yang wajib. Sampai akhirnya, suatu siang, Bu Anjani datang ke ruang kerjaku. Aku sedang menyelesaikan laporan ketika ia masuk tanpa mengetuk. Sylvie. Aku menoleh. Iya, Bu. Bu Anjani duduk di kursi di depanku. Ada yang mau Ibu bicarakan? Aku menutup laptop.
Apa? Bu Anjani menarik napas. Ibu butuh uang. Aku mengangguk. Berapa? 60 juta. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, jumlah yang disebutkan membuatku tidak bisa langsung menjawab. 60 juta. Iya. Untuk apa, Bu? Bu Anjani menjawab dengan tenang. Untuk beberapa kebutuhan keluarga. Kebutuhan apa? Ya macam-macam. Aku menatapnya. Kalau memang kebutuhan penting, mungkin kita bisa bicarakan satu persatu. Bu Anjani tampak tidak suka. Kenapa harus dibicarakan? Karena jumlahnya besar, Bu. Buat kamu mungkin tidak besar. Aku terdiam. Bu Anjani kemudian menyandarkan tubuhnya. Ibu tahu kamu punya uang. Aku menatap wajahnya. Dari mana ibu tahu? Ya kelihatan. Aku tidak menjawab. Bu Anjani melanjutkan. Rumah bagus, kebutuhan selalu terpenuhi, kamu juga masih sering belanja. Berarti kamu punya cukup. Aku menarik napas panjang. Punya uang bukan berarti saya harus memberikan semua yang saya punya. Wajah Bu Anjani berubah. Siapa bilang semua? 60 juta bukan jumlah kecil, Bu. Sylvie. Nada suaranya mulai meninggi. Kamu ini kenapa sekarang jadi perhitungan? Aku masih berusaha tenang. Bukan perhitungan. Lalu apa? Aku hanya ingin tahu uang itu untuk apa. Bu Anjani menatapku beberapa saat. Kemudian ia berkata dengan sangat percaya diri. Uang kamu itu pada akhirnya untuk Ricky juga. Kalau ada uang, jangan disimpan sendiri. Aku terdiam. Kalimat itu. Kalimat yang sederhana. Namun entah mengapa terasa jauh lebih menyakitkan daripada ucapan Vika beberapa hari sebelumnya. Aku menatap tanganku sendiri. Selama bertahun-tahun aku tidak pernah mempermasalahkan uang. Aku tidak pernah meminta Ricky membayar kembali. Aku tidak pernah mengungkit biaya pengobatan Bu Anjani. Aku tidak pernah meminta Vika mengembalikan uang yang pernah kuberikan. Aku bahkan tidak pernah mengatakan bahwa rumah ini adalah milikku. Aku melakukan semuanya karena menganggap mereka keluarga. Tetapi hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti seseorang yang tidak lagi dipandang sebagai anggota keluarga. Aku dipandang seperti sumber uang. Aku mengangkat kepala. Maaf, Bu. Bu Anjani mengerutkan kening. Kenapa? Aku tidak bisa memberikan uang itu. Ruangan langsung hening. Apa? Aku tidak akan memberikan 60 juta. Bu Anjani menatapku seolah baru saja mendengar sesuatu yang mustahil. Kamu menolak. Aku mengangguk. Iya. Sylvie, kamu sadar sedang bicara dengan siapa? Saya sadar, Bu. Ini untuk keluarga. Aku tahu. Lalu kenapa kamu menolak? Aku menatapnya. Karena kali ini aku memang tidak mau. Bu Anjani berdiri. Jadi sekarang kamu sudah mulai menghitung-hitung uang. Aku menggeleng. Tidak. Lalu, aku menarik napas dalam-dalam. Aku hanya sedang belajar mengatakan tidak. Wajah Bu Anjani memerah. Kamu berubah. Mungkin dulu kalimat itu akan membuatku merasa bersalah. Tetapi kali ini tidak. Aku hanya menjawab pelan. Mungkin. Pintu ruang kerja terbuka. Vika berdiri di sana. Aku tidak tahu sejak kapan ia mendengarkan percakapan kami. Ada apa, Bu? Bu Anjani langsung mengadu. Sylvie tidak mau memberi uang. Vika menatapku. Serius, Kak? Aku mengangguk. Serius. Vika menghela napas panjang. Cuma 60 juta, Kak? Aku menatapnya. Cuma. Vika terdiam. Buat kakak mungkin tidak seberapa. Aku menjawab tenang. Tapi tetap uangku. Wajah Vika berubah. Kakak sekarang pelit sekali.
Aku tidak menjawab. Bu Anjani ikut menyela. Begini akibatnya kalau orang terlalu lama dimanjakan. Aku menatap mereka berdua. Anehnya, aku tidak lagi merasa ingin menjelaskan. Aku tidak ingin membuktikan berapa banyak uang yang telah kuberikan. Aku tidak ingin menunjukkan catatan transfer. Aku tidak ingin mengatakan bahwa ketika mereka membutuhkan sesuatu, akulah orang pertama yang mereka cari. Karena tiba-tiba aku sadar, orang yang menghargai kita tidak perlu diperlihatkan semua pengorbanan kita untuk mengerti. Dan orang yang sudah terbiasa menerima mungkin tidak akan pernah merasa cukup, sebanyak apapun yang kita berikan. Sore itu, suasana rumah berubah. Bu Anjani masuk ke kamarnya dengan wajah kesal. Vika mengikutinya. Aku tetap berada di ruang kerja. Beberapa jam kemudian, suara mobil Ricky terdengar dari halaman. Pintu depan terbuka. Ricky masuk sambil membawa tas kerjanya. Ia baru beberapa langkah ketika melihat suasana rumah yang berbeda. Ibu. Tidak ada jawaban. Ricky menatap Vika yang duduk dengan wajah kesal. Kenapa? Vika langsung menjawab. Kak Silvi sekarang pelit. Ricky menoleh kepadaku. Aku berdiri dari kursi. Jangan langsung percaya. Ricky mengerutkan kening. Ada apa sebenarnya? Bu Anjani keluar dari kamar. Ricky, ibumu cuma minta bantuan. Tapi istrimu menolak. Ricky tampak bingung. Bantuan apa? 60 juta. Ricky langsung menatapku. Aku tidak menghindar. Iya. Ricky terdiam. Kamu menolak. Aku mengangguk. Iya. Ricky menarik napas. Silvi, mungkin ibu memang sedang butuh. Aku menatap suamiku. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin langsung mengalah. Aku tahu. Kalau memang bisa. Ricky. Aku memotong perkataannya dengan lembut. Aku tidak marah karena mereka meminta uang. Ricky diam. Aku menatap Bu Anjani. Lalu Vika. Kemudian kembali menatap suamiku. Aku terluka karena mereka menganggap semua yang kuberikan selama ini adalah kewajiban. Tidak ada yang menjawab. Untuk pertama kalinya, ruang keluarga yang selama ini selalu dipenuhi suara tawa menjadi benar-benar sunyi. Aku melihat wajah Ricky yang perlahan berubah. Mungkin malam itu ia mulai memahami bahwa ada sesuatu yang selama ini tidak pernah ia lihat. Sesuatu yang selama bertahun-tahun kusimpan sendiri. Dan sejak penolakanku terhadap 60 juta itu, aku tahu satu hal. Kesabaranku masih ada. Tetapi untuk pertama kalinya, kesabaranku memiliki batas. Aku tidak tahu bahwa kalimat yang kuucapkan malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar di dalam rumah kami. Setelah Ricky mendengar pengakuanku, suasana ruang keluarga terasa begitu berat. Tidak ada seorang pun yang langsung menjawab. Ricky berdiri di dekat sofa sambil menatapku dengan wajah yang sulit kubaca. Bu Anjani duduk dengan tangan terlipat di dada, sedangkan Vika memalingkan wajah seolah-olah dirinya adalah pihak yang paling tersakiti. Aku berharap Ricky akan bertanya. Aku berharap ia akan berkata, selama ini apa saja yang sudah kamu tanggung? Aku berharap ia akan mencoba memahami mengapa penolakan 60 juta rupiah itu begitu berarti bagiku. Namun yang keluar dari mulutnya justru kalimat yang membuat hatiku kembali berat. Silvi, kalau ibu memang sedang membutuhkan, apa tidak sebaiknya kita bicarakan baik-baik? Aku menatapnya beberapa detik. Kita sudah membicarakannya. Maksudku. Ricky menghela napas. Jangan sampai masalah uang membuat hubungan kamu dengan ibu jadi rusak. Aku tersenyum tipis. Hubungan kami? Aku ingin bertanya, sejak kapan hubungan itu hanya harus kujaga seorang diri? Tetapi malam itu aku memilih diam. Aku tidak ingin pertengkaran semakin panjang. Aku tidak ingin rumah yang selama ini menjadi tempat kami pulang berubah menjadi tempat saling menyakiti. Maka aku hanya berkata, aku mau istirahat. Aku meninggalkan mereka.
Namun sejak malam itu, sesuatu benar-benar berubah. Bukan hanya suasana rumah. Sikap Bu Anjani dan Vika kepadaku menjadi semakin jelas. Jika sebelumnya sindiran mereka masih samar, sekarang mereka tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Pagi berikutnya, ketika aku sedang menyiapkan sarapan, Bu Anjani duduk di meja makan sambil memainkan ponselnya. Dulu rumah ini kalau belanja tidak pernah kekurangan, katanya tiba-tiba. Aku tetap memasukkan sayuran ke dalam piring. Iya, Bu. Sekarang sepertinya harus mulai hemat. Aku menoleh. Kenapa? Bu Anjani tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Ibu cuma bicara. Aku tahu itu bukan sekadar bicara. Namun aku memilih tidak menanggapi. Beberapa menit kemudian Vika turun. Ia mengenakan pakaian baru, membawa tas baru, dan memakai sepasang sepatu yang masih terlihat sangat bersih. Ia sengaja berjalan melewatiku. Bagus, kan, Kak? Aku melihat sepatu itu. Bagus. Baru. Aku mengangguk. Berapa? Vika tersenyum. Lumayan. Kemudian ia menyebutkan harga yang cukup tinggi. Aku tidak berkomentar. Vika justru tertawa kecil. Tenang saja, kali ini aku beli pakai uang sendiri. Aku menatapnya. Tidak ada alasan bagiku untuk membalas. Aku hanya kembali menata sarapan. Namun Vika belum selesai. Sekarang kan Kak Silvi sudah mulai pelit. Bu Anjani tertawa kecil. Aku menahan napas. Pagi itu aku memilih diam. Hari berikutnya hal yang sama terjadi. Ketika aku membayar belanja bulanan, Bu Anjani berkata, "Jangan terlalu boros." Padahal belanja itu sebagian besar untuk kebutuhan rumah. Ketika aku membeli obat untuknya, ia berkata, "Kalau memang masih ada uang, kenapa kemarin susah sekali memberi 60 juta?" Aku hanya menjawab, obat ini memang kebutuhan ibu. 60 juta juga kebutuhan keluarga. Aku tidak menjawab. Aku mulai memahami pola mereka. Mereka tidak benar-benar membutuhkan penjelasan. Mereka hanya ingin aku kembali seperti dulu. Perempuan yang mengangguk. Perempuan yang memberikan uang. Perempuan yang tidak pernah bertanya. Perempuan yang tidak pernah mengatakan tidak. Dan karena aku sudah mulai mengatakan tidak, mereka merasa aku berubah. Hari demi hari, rumah itu terasa semakin asing. Aku masih memasak. Aku masih membersihkan rumah. Aku masih bekerja. Aku masih berbicara kepada mereka dengan sopan. Tetapi aku tidak lagi merasa nyaman. Ricky pun semakin sering berada di tengah-tengah kami. Setiap kali mendengar sindiran ibunya, ia hanya menghela napas. Sudahlah, Bu. Lalu ketika melihatku diam, ia akan berkata, kamu juga jangan terlalu dipikirkan. Aku ingin sekali mengatakan bahwa aku tidak sedang mencari musuh. Aku hanya ingin suamiku mengerti. Tetapi Ricky seolah-olah melihat semuanya sebagai persoalan sederhana. Uang. Hanya uang. Padahal bagiku, 60 juta hanyalah pemicu. Masalah sebenarnya adalah cara mereka memandangku. Suatu malam, setelah Bu Anjani kembali menyindirku, aku akhirnya berbicara dengan Ricky di kamar. Ricky. Ya. Kamu benar-benar menganggap masalah ini hanya soal 60 juta? Ricky terdiam. Bukan begitu. Lalu, Ricky duduk di tepi tempat tidur. Aku cuma ingin semuanya tenang. Aku tersenyum getir. Aku juga. Kalau begitu, mungkin kamu bisa mengalah sedikit. Aku menatapnya. Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang sudah terlalu sering kudengar. Mengalah. Selalu aku. Kenapa harus aku? Ricky diam. Aku tidak pernah mempermasalahkan ketika ibu tinggal di sini. Ricky masih diam. Aku tidak pernah keberatan ketika Vika ikut tinggal. Aku mulai menahan air mata. Aku membayar banyak kebutuhan rumah. Ricky menunduk.
Aku membantu kamu ketika pekerjaanmu bermasalah. Aku tahu. Tidak, Ricky. Kamu tidak tahu. Suaraku mulai bergetar. Kalau kamu tahu, kamu tidak akan meminta aku mengalah tanpa bertanya kenapa aku terluka. Ricky mengangkat wajah. Aku menghapus air mata yang mulai jatuh. Aku bukan marah karena dimintai uang. Aku marah karena setelah semua yang kulakukan, aku masih dianggap tidak cukup. Ricky tidak menjawab. Malam itu kami tidur tanpa banyak bicara. Beberapa hari kemudian, keadaan semakin buruk. Aku akhirnya memutuskan untuk menunjukkan sebagian catatan keuanganku. Bukan untuk menyombongkan diri. Bukan untuk menagih. Aku hanya ingin mereka memahami bahwa selama ini aku tidak sekadar duduk menikmati uang. Pagi itu, aku membawa laptop ke ruang keluarga. Bu Anjani sedang menonton televisi. Vika duduk sambil memainkan ponsel. Aku membuka beberapa catatan transaksi. Bu Anjani menoleh. Ada apa? Aku ingin menunjukkan sesuatu. Vika ikut memperhatikan. Aku memutar layar laptop. Ini pembayaran listrik 3 bulan terakhir. Bu Anjani melihat sekilas. Lalu, ini tagihan air. Aku menggulir layar. Ini biaya perbaikan rumah. Kemudian aku membuka catatan lain. Ini biaya pengobatan ibu. Bu Anjani mulai diam. Aku lanjutkan. Ini uang yang pernah aku kirim ke Vika untuk kebutuhan kerja. Vika langsung menyela. Kenapa kakak harus menunjukkan itu? Aku menatapnya. Karena kalian bilang aku tidak pernah membantu. Aku tidak bilang begitu. Kamu bilang aku pelit. Vika terdiam. Aku kemudian membuka beberapa catatan lain. Ini ketika Ricky membutuhkan uang untuk menyelesaikan masalah pekerjaannya. Ricky yang baru masuk dari arah halaman berhenti di tempat. Ia melihat layar laptop. Aku tidak menyangka ia akan melihatnya. Ia berjalan mendekat. Itu. Aku mengangguk. Iya. Ricky menatap angka-angka di layar. Wajahnya berubah. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Aku tersenyum sedih. Karena aku tidak pernah ingin menghitungnya. Bu Anjani tiba-tiba berkata, kalau memang ikhlas, kenapa sekarang ditunjukkan? Aku menoleh. Aku tidak sedang menagih. Lalu apa? Aku hanya ingin kalian tahu. Bu Anjani mendengus. Jangan menghitung kebaikan sendiri. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku menatapnya cukup lama. Ternyata bahkan setelah semua penjelasan itu, mereka masih melihatku sebagai orang yang sedang mencari pengakuan. Aku menutup laptop. Baik. Hanya itu yang kukatakan. Aku tidak menjelaskan lagi. Karena saat itu aku mulai sadar bahwa tidak semua orang ingin memahami. Sebagian orang hanya ingin tetap mendapatkan apa yang selama ini mereka terima. Dan ketika sumbernya berhenti mengalir, mereka akan menyebut sumber itu jahat. Namun kejadian yang paling menyakitkan terjadi beberapa hari kemudian. Sore itu aku sedang berada di ruang keluarga. Vika baru pulang. Ia meletakkan beberapa kantong belanja di sofa. Lihat, Kak. Aku menoleh. Ia membeli beberapa pakaian baru. Bagus, kataku singkat. Vika tersenyum. Lumayan mahal. Aku kembali bekerja. Namun Vika tiba-tiba berkata, sekarang kakak sudah merasa paling kaya, ya? Tanganku berhenti bergerak. Apa maksudmu? Ya begitu. Vika duduk. Sejak punya banyak uang, kakak berubah. Aku menatapnya. Aku berubah karena aku tidak memberikan 60 juta. Bukan cuma itu. Lalu, kakak sekarang merasa lebih tinggi dari keluarga kita. Aku menarik napas panjang. Aku tidak pernah merasa seperti itu. Tapi sikap kakak begitu. Bu Anjani yang sejak tadi berada di ruang makan ikut masuk. Ada apa? Vika langsung berkata,
Kak Silvi merasa lebih kaya daripada kita. Bu Anjani menatapku. Ibu juga sudah merasakan. Aku memejamkan mata sejenak. Bu, saya tidak pernah merasa lebih tinggi. Kalau begitu kenapa kamu sekarang keberatan membantu? Aku sudah membantu. Ya, tapi sekarang kamu menghitung. Aku tidak menghitung. Lalu apa? Aku berdiri. Aku cuma punya batas. Bu Anjani tertawa kecil. Batas? Aku mengangguk. Iya. Kamu tinggal di rumah ini bersama keluarga suamimu, tapi sekarang malah membuat aturan sendiri. Aku menatapnya. Ini bukan soal aturan. Lalu, soal menghargai. Vika menyela. Kakak memang sudah berubah. Aku menatap Vika. Kalau menurutmu aku berubah hanya karena mulai mengatakan tidak, mungkin memang aku berubah. Ruangan mendadak hening. Bu Anjani berdiri. Kamu tidak pantas tinggal bersama keluarga kami kalau tidak bisa menghormati mertua. Aku menatapnya dengan dada berdebar. Kalimat itu menjadi batas terakhir yang bisa kutahan. Aku sudah diam terlalu lama. Sudah mengalah terlalu sering. Sudah memberikan terlalu banyak. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi takut dengan apa yang akan terjadi jika aku berhenti menjadi perempuan yang selalu mengalah. Aku menarik napas. Kalau keberadaanku di rumah ini tidak dihargai, Ibu dan Vika boleh mencari tempat tinggal lain. Vika langsung membelalakan mata. Apa? Aku mengulang dengan suara lebih tegas. Silakan cari tempat tinggal lain. Ricky yang baru saja masuk dari pintu depan langsung berhenti. Silvi. Aku menoleh kepadanya. Aku sudah terlalu lama diam. Rick? Bu Anjani tertawa keras. Tawa yang tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Kamu benar-benar lucu, Silvi. Aku menatapnya. Kenapa? Karena kamu pikir kamu punya hak mengusir kami. Aku tidak menjawab. Bu Anjani melangkah mendekat. Kamu jangan lupa. Ricky adalah anak saya. Aku tetap berdiri. Dan ini rumah anak saya. Suaranya menggema di ruang keluarga. Vika berdiri di samping ibunya. Iya, Kak. Jangan bertingkah seolah-olah kakak pemilik rumah ini. Aku menatap keduanya. Aneh. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa marah. Aku justru merasa tenang. Karena mereka tidak tahu sesuatu. Sesuatu yang selama ini sengaja tidak pernah kuungkapkan. Bu Anjani menunjukku dengan wajah merah karena emosi. Kamu jangan macam-macam. Ini rumah anak saya. Aku tidak membalas. Aku hanya memandangnya. Kemudian perlahan, mataku bergeser ke sebuah lemari kayu di sudut ruang keluarga. Lemari yang selama ini tidak pernah menarik perhatian siapapun. Di dalamnya tersimpan sebuah map berwarna coklat. Map yang selama bertahun-tahun tidak pernah kubuka di depan mereka. Map yang berisi sesuatu yang akan mengubah cara mereka memandang rumah ini. Tanganku perlahan mengepal. Untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin sudah waktunya mereka mengetahui kebenaran. Bukan karena aku ingin menyombongkan diri. Bukan karena aku ingin mempermalukan mereka. Tetapi karena jika mereka benar-benar yakin bahwa rumah ini adalah milik Ricky, maka sudah waktunya aku menunjukkan bukti siapa sebenarnya pemilik rumah yang selama ini mereka tinggali. Tanganku masih mengepal ketika berdiri di tengah ruang keluarga. Bu Anjani masih menunjuk ke arahku dengan wajah merah padam. Vika berdiri di belakang ibunya sambil melipat kedua tangan di dada. Sementara Ricky hanya berdiri beberapa langkah dari pintu, terlihat seperti seseorang yang tiba-tiba kehilangan keberanian untuk berbicara. Tidak ada yang bergerak. Namun aku bisa merasakan ketegangan memenuhi seluruh ruangan. Apa maksud kamu melihat lemari itu? Tanya Bu Anjani tajam. Aku tidak langsung menjawab. Mataku masih tertuju pada lemari kayu di sudut ruangan. Di balik salah satu pintunya tersimpan sebuah map coklat yang selama bertahun-tahun tidak pernah kusentuh di depan mereka.
Bukan karena aku takut membukanya. Aku hanya tidak pernah merasa perlu. Bagiku, kepemilikan rumah bukan sesuatu yang harus diumumkan. Aku membeli rumah itu bukan untuk menunjukkan bahwa aku lebih kaya daripada Ricky. Aku membelinya karena saat itu aku ingin memiliki tempat yang bisa disebut rumah oleh kami berdua. Aku ingin Ricky memiliki rumah yang bisa ia banggakan. Aku ingin suatu hari nanti kami bisa membawa orang tua kami tinggal bersama tanpa merasa kekurangan tempat. Itulah sebabnya ketika Bu Anjani datang, aku membukakan pintu. Ketika Vika datang, aku menyiapkan kamar. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka bahwa setiap lantai marmer, setiap pintu, setiap jendela, bahkan tanah yang mereka injak memiliki cerita panjang tentang perjuanganku. Aku memilih diam. Dan sekarang, diam itu justru membuat mereka yakin bahwa aku tidak memiliki hak apapun. Kenapa diam? Bu Anjani kembali bertanya. Aku menatapnya. Saya sedang berpikir. Berpikir apa? Apakah saya masih perlu menjelaskan sesuatu kepada ibu? Bu Anjani mendengus. Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa. Yang jelas, kamu tidak berhak mengusir kami. Vika ikut menyahut. Betul, Kak. Jangan merasa karena selama ini kakak yang mengurus rumah, kakak bisa seenaknya mengusir orang. Aku menghela napas. Aku tidak mengusir orang sembarangan. Kamu mengusir ibu kami. Aku meminta ibu dan kamu pergi karena kalian sudah tidak menghargai aku. Vika tertawa sinis. Tidak menghargai? Kakak yang tidak menghargai keluarga suami sendiri. Aku menatapnya. Keluarga? Iya. Aku tersenyum tipis. Selama ini aku menganggap kalian keluarga. Vika terdiam sebentar. Kemudian ia menjawab dengan nada yang lebih keras. Kalau memang menganggap keluarga, kenapa sekarang pelit? Aku tidak menjawab. Bu Anjani langsung mengambil alih. Sudah? Vika, tidak perlu menjelaskan kepada orang yang sudah merasa paling berkuasa. Aku memandang Bu Anjani. Berkuasa? Iya. Ia menunjuk sekeliling. Kamu pikir karena kamu yang mengatur semuanya, kamu bisa menentukan siapa yang boleh tinggal di sini? Aku menahan napas. Rumah ini rumah Ricky. Kalimat itu kembali terdengar. Dan kali ini, aku benar-benar ingin tahu seberapa jauh keyakinan mereka terhadap kebohongan yang mereka percaya sendiri. Aku menoleh kepada Ricky. Rick. Ricky mengangkat wajah. Iya. Menurut kamu, rumah ini milik siapa? Ricky langsung terdiam. Pertanyaan sederhana itu ternyata membuatnya kesulitan menjawab. Bu Anjani buru-buru menyela. Ya jelas rumah Ricky. Aku kembali menatap Ricky. Tetapi suamiku tidak segera mengiyakan. Ia justru menundukkan kepala. Aku tahu Ricky mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin ia teringat beberapa tahun lalu ketika rumah itu dibeli. Mungkin ia ingat bahwa ketika transaksi dilakukan, aku tidak pernah mengajaknya ikut mengurus semua prosesnya. Saat itu aku hanya mengatakan bahwa aku sudah menemukan rumah yang cocok. Ricky tidak pernah banyak bertanya. Ia hanya percaya kepadaku. Aku sengaja tidak memperpanjang penjelasan. Karena bagiku, rumah itu adalah rumah kami. Bukan milikku. Bukan miliknya. Rumah kami. Sayangnya, ternyata cara kami memandang rumah itu tidak sama. Ricky. Bu Anjani membentak. Ricky tersentak. Iya, Bu. Kamu diam saja sejak tadi. Ricky menatap ibunya. Aku bingung harus bagaimana. Tidak perlu bingung. Bu Anjani menunjuk ke arahku. Kamu suami Sylvie. Kamu harus membela ibu kamu. Ricky menarik napas. Ibu, tolong jangan seperti ini. Kenapa jangan seperti ini? Sudah cukup. Tidak. Bu Anjani semakin emosi. Dari tadi dia mempermalukan ibu di depan kamu. Sekarang dia bahkan mau mengusir ibu dari rumah anak sendiri.
Aku melihat wajah Ricky. Ia tampak tertekan. Namun yang membuatku sakit bukan karena ia tertekan. Yang membuatku sakit adalah ia masih belum mampu mengatakan sesuatu yang sederhana. Bahwa aku istrinya. Bahwa aku juga berhak didengarkan. Bahwa sebelum mengambil keputusan, ia seharusnya bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Ricky kembali memilih jalan yang selama ini selalu ia pilih. Diam. Menghindari konflik. Berharap semuanya selesai sendiri. Bu, Sylvie mungkin sedang emosi. Aku menatapnya. Mungkin. Itu lagi. Sylvie mungkin emosi. Sylvie mungkin terlalu sensitif. Sylvie mungkin salah paham. Sylvie mungkin harus mengalah. Selalu ada alasan untuk membuatku menjadi pihak yang harus menurunkan kepala. Bu Anjani justru semakin berani. Kamu lihat sendiri, Ricky. Istrimu sudah tidak menghormati ibumu. Aku menghela napas. Bu, saya masih menghormati ibu. Kalau menghormati, kamu tidak akan menyuruh ibu pergi. Kalau ibu menghargai saya, ibu juga tidak akan memaksa saya terus memberikan sesuatu yang saya tidak ingin berikan. Bu Anjani tertawa sinis. Masalahnya cuma uang 60 juta. Aku menatapnya. Bagi ibu mungkin cuma 60 juta. Memang apa masalahnya? Masalahnya bukan nominalnya. Lalu apa? Cara ibu meminta. Bu Anjani terdiam. Aku melanjutkan. Ibu meminta seolah-olah uang saya adalah hak ibu. Seolah-olah karena saya menikah dengan Ricky, semua yang saya miliki otomatis menjadi milik keluarga ini. Vika langsung menyela. Kakak memang terlalu perhitungan. Aku menatapnya. Dan kamu terlalu terbiasa menerima. Vika terdiam. Ricky menatapku. Aku tahu kalimat itu mungkin terdengar tajam. Namun aku sudah terlalu lama menahan semuanya. Aku tidak ingin berteriak. Aku tidak ingin menghina. Aku hanya ingin mereka memahami bahwa aku juga memiliki batas. Bu Anjani kemudian melangkah maju. Dengar, Sylvie. Kamu jangan merasa paling berjasa hanya karena punya uang. Aku tidak merasa begitu. Kalau begitu, jangan bertingkah seperti pemilik rumah. Aku menatapnya. Untuk beberapa detik, aku tidak mengatakan apa-apa. Kemudian aku tersenyum tipis. Memangnya saya bertingkah seperti pemilik rumah? Bu Anjani mengangkat dagu. Iya. Vika mengangguk. Jelas. Aku menatap mereka berdua. Lalu bertanya perlahan. Kalian benar-benar yakin rumah ini milik Ricky? Suasana mendadak berubah. Bu Anjani langsung menjawab, "Ya." Vika bahkan tertawa. Memangnya siapa lagi? Aku kembali melihat Ricky. Ia tidak berkata apa-apa. Aku kemudian berjalan perlahan menuju lemari. Langkah kakiku terdengar jelas di lantai. Tok, tok, tok. Tidak ada yang menghentikanku. Mungkin mereka mengira aku hanya ingin mengambil sesuatu. Mungkin mereka mengira aku akan mengambil ponsel atau dokumen pekerjaan. Aku berhenti di depan lemari. Tanganku menyentuh gagang pintu. Aku terdiam sejenak. Ada begitu banyak kenangan yang tiba-tiba melintas. Hari ketika aku pertama kali melihat rumah ini. Hari ketika aku menandatangani berbagai dokumen. Hari ketika aku menyelesaikan pembayaran terakhir. Hari ketika aku berdiri sendirian di ruang kosong ini sebelum perabotan datang. Saat itu aku tersenyum sambil membayangkan Ricky berdiri di sampingku. Aku membayangkan kami membangun keluarga. Aku membayangkan Bu Anjani datang dan merasa nyaman. Aku membayangkan Vika sesekali berkunjung. Aku tidak pernah membayangkan suatu hari nanti aku harus menunjukkan dokumen kepemilikan hanya untuk membuktikan bahwa aku memiliki hak atas tempat yang kubangun dengan kerja kerasku sendiri. Aku membuka lemari. Tanganku meraih sebuah map coklat. Map itu tidak terlalu tebal. Namun isinya cukup untuk mengubah seluruh suasana rumah. Aku membawanya ke meja. Ricky mengikuti dengan tatapan.
Bu Anjani menyipitkan mata. Itu apa? Aku tidak menjawab. Aku meletakkan map tersebut di atas meja. Suara map menyentuh permukaan meja terdengar sederhana. Namun entah mengapa, suara kecil itu membuat semua orang terdiam. Aku duduk. Ricky berdiri di belakang kursi. Vika maju beberapa langkah. Apa isinya? Tanyanya. Aku menatapnya. Dokumen. Dokumen apa? Aku membuka pengait map. Bu Anjani tertawa kecil. Silakan saja. Dokumen apapun tidak akan mengubah kenyataan. Aku berhenti membuka map. Maksud ibu? Rumah ini tetap rumah Ricky. Aku mengangguk perlahan. Baik. Vika ikut berbicara. Jangan mencoba menakut-nakuti kami dengan kertas. Aku tersenyum. Aku tidak menakut-nakuti siapapun. Lalu, aku hanya akan menunjukkan fakta. Bu Anjani mendengus. Fakta apa? Aku tidak menjawab. Aku membuka map lebih lebar. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen yang tersusun rapi. Ada salinan transaksi. Ada dokumen pembayaran. Ada berkas legal. Ada lembar-lembar yang selama ini kusimpan dengan sangat hati-hati. Ricky semakin gelisah. Sylvie. Aku menoleh. Ya. Apa itu? Aku menatap matanya. Dokumen rumah. Ricky mengerutkan kening. Aku tahu. Tapi kamu belum pernah melihat semuanya. Ricky terdiam. Bu Anjani langsung menyela. Ricky, jangan terpengaruh. Ricky menoleh kepada ibunya. Aku cuma bertanya. Kamu suami Sylvie. Jangan sampai dia memutarbalikkan keadaan. Aku kembali menatap dokumen di hadapanku. Ada bagian dalam diriku yang masih berharap semuanya bisa berakhir tanpa harus melakukan ini. Mungkin Bu Anjani akan sadar. Mungkin Vika akan meminta maaf. Mungkin Ricky akhirnya berdiri di sisiku. Tetapi tidak. Mereka masih yakin. Mereka masih merasa rumah itu milik Ricky. Mereka masih percaya bahwa aku hanya seorang perempuan yang menumpang dalam rumah suaminya. Dan ketika seseorang sudah begitu yakin terhadap sesuatu yang salah, terkadang satu-satunya cara untuk membuatnya mengerti adalah menunjukkan bukti. Aku mengambil satu lembar dokumen dari dalam map. Tanganku tidak gemetar. Aku sudah mengambil keputusan. Bu Anjani melihat kertas itu. Sudah selesai. Aku mengangkat wajah. Belum. Kalau memang mau mengusir kami, lakukan saja. Aku tersenyum tipis. Aku akan melakukannya. Vika melangkah mendekat. Kak, jangan membuat masalah semakin besar. Aku menatapnya. Aku tidak membuat masalah. Lalu, aku hanya sedang menyelesaikan masalah yang kalian mulai. Ricky menghela napas. Sylvie, aku mohon. Aku menoleh kepadanya. Rick, kali ini jangan minta aku mengalah. Ricky terdiam. Aku sudah mengalah bertahun-tahun. Aku kembali melihat Bu Anjani dan Vika. Sekarang aku hanya meminta kalian melihat kenyataan. Bu Anjani menyilangkan tangan. Baik, tunjukkan. Aku mengambil dokumen itu. Meletakkannya tepat di tengah meja. Semua mata tertuju ke sana. Aku bisa melihat Vika mulai kehilangan senyumnya. Ricky menelan ludah. Bu Anjani masih berusaha terlihat tenang. Namun matanya mulai bergerak cepat membaca bagian atas dokumen. Aku membiarkan mereka beberapa detik. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya suara jam dinding yang berdetak perlahan. Tik, tik, tik. Aku menarik napas. Kemudian berkata dengan suara tenang. Kalau begitu, sebelum kalian pergi, mari kita pastikan dulu siapa sebenarnya pemilik rumah ini. Tanganku masih berada di atas dokumen. Aku belum membalik halaman berikutnya. Aku belum menyebutkan nama yang tertulis di sana. Dan untuk pertama kalinya sejak pertengkaran itu dimulai,
Wajah Bu Anjani tidak lagi menunjukkan kemarahan. Yang terlihat di matanya hanyalah keraguan. Sementara Ricky menatap dokumen itu dengan napas tertahan. Vika perlahan mendekat. Mereka semua menunggu. Karena beberapa detik lagi, satu nama di atas dokumen itu akan menghancurkan keyakinan yang selama ini mereka pegang. Aku membalik lembar dokumen yang sejak tadi berada di bawah telapak tanganku. Suasana ruang keluarga begitu sunyi sampai suara detik jam di dinding terdengar jelas. Tik, tik, tik. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Bu Anjani berdiri dengan kedua tangan masih terlipat di depan dada. Wajahnya memang belum menunjukkan ketakutan sepenuhnya, tetapi sorot matanya tidak lagi setegas beberapa menit sebelumnya. Vika berdiri di sampingnya. Sementara Ricky berada paling dekat denganku. Ia menatap lembaran yang baru saja kubuka dengan wajah penuh tanda tanya. Aku menarik dokumen itu sedikit ke depan. Baca. Tidak ada yang langsung menyentuhnya. Bu Anjani justru tertawa pendek. Silakan. Ibu juga ingin tahu kamu sebenarnya sedang memainkan apa. Aku tidak membalas. Vika yang sejak tadi penasaran akhirnya maju. Ia membungkuk dan melihat bagian atas dokumen. Awalnya ekspresinya masih biasa. Kemudian alisnya perlahan mengernyit. Ia membaca sekali. Lalu membaca lagi. Tangannya yang tadi berada di pinggang perlahan turun. Kak. Suaranya berubah. Aku menatapnya. Kenapa? Vika tidak menjawab. Ia kembali melihat dokumen itu. Bu Anjani mulai tidak sabar. Kenapa kamu diam saja? Vika menoleh kepada ibunya. Bu. Apa? Vika menunjuk lembar dokumen tersebut. Ini? Apa isinya? Vika menelan ludah. Aku akhirnya berkata pelan. Nama pemilik rumah ini. Bu Anjani mendengus. Ya tentu nama Ricky. Aku menggeleng. Bukan. Satu kata itu membuat suasana semakin sunyi. Ricky maju selangkah. Sylvie. Aku menatap suamiku. Baca sendiri. Ricky mengambil dokumen itu. Tangannya sedikit gemetar. Matanya bergerak dari baris pertama ke baris berikutnya. Kemudian berhenti. Aku bisa melihat perubahan pada wajahnya. Ia membaca nama yang tercantum di sana. Sekali. Dua kali. Seolah-olah berharap tulisan itu akan berubah jika dibaca berulang kali. Namun nama tersebut tetap sama. Sylvie. Ricky mengangkat wajah. Ini? Aku mengangguk. Iya. Rumah ini? Rumah ini milikku. Vika mundur satu langkah. Bu Anjani langsung menyambar dokumen dari tangan Ricky. Tidak mungkin. Ia melihatnya. Matanya bergerak cepat. Kemudian ia menatapku. Ini apa? Dokumen kepemilikan. Jangan bohong. Aku tidak bohong. Bu Anjani kembali melihat kertas itu. Ia membacanya lebih teliti. Ada nama pemilik. Ada alamat rumah. Ada informasi mengenai transaksi. Semuanya jelas. Tidak ada yang bisa dipelintir. Tidak ada ruang untuk salah tafsir. Rumah yang selama ini mereka sebut sebagai milik Ricky ternyata bukan milik anaknya. Rumah yang selama ini mereka tempati dengan nyaman ternyata dibeli oleh menantu yang mereka anggap hanya sebagai istri dari anak mereka. Bu Anjani mulai pucat. Sejak kapan? Aku menjawab tenang. Sudah beberapa tahun. Kenapa tidak pernah bilang? Aku tersenyum tipis. Karena saya tidak pernah merasa perlu. Vika masih menatap dokumen. Tapi, ia terlihat kesulitan menyusun kata. Bukankah waktu rumah ini dibeli? Kak Ricky juga ikut. Ricky tahu aku membeli rumah. Aku menoleh kepada suamiku. Tapi dia tidak pernah tahu seluruh prosesnya. Ricky mengangguk perlahan. Ia memang mengingatnya. Saat itu aku hanya mengatakan bahwa aku ingin membeli rumah yang lebih besar. Ricky tidak pernah bertanya dari mana uangnya. Ia hanya percaya.
Ia juga tidak pernah menyangka bahwa rumah tersebut sepenuhnya menjadi milikku. Aku sengaja tidak menjadikannya masalah, karena aku tidak pernah melihat rumah ini sebagai milikku seorang. Aku melihatnya sebagai rumah kami. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, aku menyadari betapa jauhnya cara pandang kami. Ricky menatap sekeliling rumah. Matanya bergerak dari ruang tamu ke tangga, lalu ke jendela besar di belakangku. Jadi selama ini, aku menatapnya. Iya. Semua ini, sebagian besar hasil kerja kerasku. Ricky menundukkan kepala. Aku bisa melihat rasa malu mulai muncul di wajahnya. Bukan karena rumah itu milikku, tetapi karena ia baru menyadari sesuatu yang jauh lebih besar. Selama ini ia mengira dirinya sedang menjadi kepala keluarga. Padahal istrinya diam-diam telah menopang begitu banyak hal. Ia teringat ketika aku membantu masalah pekerjaannya. Ia teringat ketika tagihan rumah selalu beres. Ia teringat ketika ibunya membutuhkan obat. Ia teringat ketika Vika membutuhkan uang. Dan sekarang, ia melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku sebanyak ini?" tanyanya lirih. Aku menjawab tanpa meninggikan suara. "Karena aku tidak pernah ingin membuatmu merasa kecil." Ricky terdiam. "Aku tahu kamu ingin menjadi suami yang bertanggung jawab." Ia menatapku. "Aku tahu kamu ingin membahagiakan keluargamu." Air mataku mulai menggenang, tetapi aku menahannya. Makanya aku tidak pernah menghitung siapa yang lebih banyak memberikan. Ricky menunduk. Tapi aku salah. Aku tidak langsung menjawab. Ia melanjutkan. "Aku terlalu nyaman." Suaranya semakin pelan. "Aku terlalu terbiasa melihat semuanya berjalan baik." Aku menatap suamiku. "Bukan hanya kamu." Aku mengalihkan pandangan kepada Bu Anjani dan Vika. "Kalian juga." Bu Anjani langsung menggeleng. "Sylvie, Ibu." Aku mengangkat tangan. "Biarkan aku selesai." Bu Anjani terdiam. Aku berdiri dari kursiku. "Aku membeli rumah ini bukan untuk menguasai kalian." Aku menunjuk ke sekeliling. "Aku memilih rumah ini karena aku ingin kita punya tempat yang nyaman." Aku menatap Bu Anjani. Ketika ibu datang, saya tidak pernah berpikir ibu akan menjadi beban. Kemudian aku melihat Vika. Ketika Vika datang, saya juga tidak pernah berpikir bahwa saya sedang memberi tempat kepada orang asing. Vika menunduk. "Kalian keluarga." Aku menarik napas. Karena itulah aku tidak pernah mempersoalkan uang. Aku berjalan perlahan mengitari meja. Ketika ibu sakit, saya bayar pengobatan ibu. Bu Anjani diam. Ketika Vika butuh uang untuk bekerja, saya bantu. Vika mulai menunduk. Ketika Ricky kehilangan proyek dan membutuhkan uang, saya tidak bertanya kapan akan dikembalikan. Ricky memejamkan mata. Ketika tagihan rumah datang, saya bayar. Aku berhenti. Ketika ada sesuatu yang rusak, saya perbaiki. Kemudian aku kembali menatap mereka. Semua itu saya lakukan karena saya pikir kita keluarga. Bu Anjani mulai menangis. Namun aku belum selesai. Aku tidak pernah datang kepada kalian membawa catatan. Aku menunjuk laptop di atas meja. Aku tidak pernah mengatakan, "Ini uang saya." Aku menggeleng. Aku bahkan tidak pernah menyebutkan bahwa rumah ini milikku. Ricky mengusap wajahnya. "Sylvie, aku tidak pernah meminta penghargaan." Suaraku bergetar. Yang aku inginkan cuma satu. Semua orang diam. Dihargai. Kalimat itu keluar begitu saja. Sederhana. Tetapi selama bertahun-tahun itulah yang sebenarnya kuinginkan. Bukan uang kembali. Bukan pujian. Bukan rasa berutang. Aku hanya ingin kebaikanku tidak dianggap sebagai kewajiban. Bu Anjani akhirnya menangis lebih keras. "Ibu tidak tahu." Aku menatapnya.
Ibu tidak perlu tahu berapa banyak uang yang saya punya. Aku menggeleng. Yang ibu perlu tahu adalah saya juga manusia. Bu Anjani mengusap air matanya. Ibu minta maaf. Aku tidak menjawab. Ibu benar-benar minta maaf, Sylvie. Vika ikut maju. Kak. Aku menatapnya. Maaf. Wajah Vika benar-benar berbeda dari beberapa menit lalu. Tidak ada lagi senyum sinis. Tidak ada lagi keberanian untuk mengatakan bahwa aku pelit. Yang tersisa hanya rasa malu. Aku salah, katanya. Aku diam. Aku tidak seharusnya mengatakan Kak Ricky cuma jadi beban kakak. Aku menatapnya. Vika menundukkan kepala. Aku juga tidak seharusnya mengatakan kakak merasa paling kaya. Aku tidak langsung memaafkannya. Bukan karena aku ingin menyiksa mereka. Aku hanya belum bisa. Luka yang dibentuk oleh banyak kejadian tidak akan hilang hanya karena satu kata maaf. Ricky kemudian berdiri di hadapanku. Aku juga minta maaf. Aku menatapnya. Aku tahu. Aku seharusnya membelamu. Aku diam. Aku seharusnya bertanya kenapa kamu terluka, bukan menyuruhmu mengalah. Aku menarik napas. Rick? Aku terlalu lama diam. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dan diamku membuat mereka semakin berani. Aku tidak menyangkal. Karena itu memang benar. Ricky melanjutkan. Aku malu. Aku menggeleng. Jangan malu karena aku punya rumah. Aku malu karena aku tidak melihat perjuanganmu. Aku terdiam. Aku tinggal di rumah yang kamu beli. Suaranya bergetar. Aku makan dari uang yang sebagian besar kamu hasilkan. Ia menatap ibunya dan adiknya. Dan aku membiarkan mereka berpikir bahwa semua itu memang hak mereka. Bu Anjani menangis. Vika ikut menunduk. Untuk beberapa saat, tidak ada suara. Aku melihat mereka satu persatu. Dulu aku pernah berharap keluarga ini akan menjadi keluarga yang saling mendukung. Dan mungkin mereka masih bisa menjadi seperti itu. Tetapi tidak dengan cara lama. Aku tidak bisa kembali menjadi Sylvie yang selalu mengangguk. Tidak setelah semua yang terjadi. Bu Anjani perlahan mendekat. Sylvie. Aku menatapnya. Jangan suruh kami pergi. Aku terdiam. Ibu tidak punya tempat yang siap. Aku menarik napas. Bu. Ibu salah. Air mata mengalir di pipinya. Ibu mengaku salah. Vika ikut berkata, Kak, aku juga minta kesempatan. Aku memandang mereka. Di dalam hati, ada bagian diriku yang masih merasa kasihan. Bagaimanapun, mereka tetap keluarga suamiku. Aku tidak ingin membuat mereka menderita. Tetapi rasa kasihan tidak boleh membuatku kembali kehilangan batas. Aku akhirnya berkata, aku bisa memaafkan. Bu Anjani mengangkat wajah. Tapi, aku melanjutkan. Memaafkan bukan berarti aku harus melupakan semuanya. Bu Anjani kembali menangis. Aku menatap dokumen yang masih berada di atas meja. Dokumen itu hanya selembar kertas. Namun malam itu, kertas tersebut membuka kenyataan yang selama ini sengaja kusembunyikan. Bukan hanya tentang siapa pemilik rumah, tetapi tentang siapa yang selama ini berdiri di belakang keluarga ini ketika mereka membutuhkan bantuan. Aku menatap Ricky. Aku tidak ingin rumah ini menjadi alasan kita saling membenci. Ricky mengangguk. Aku juga tidak. Tapi aku tidak bisa terus hidup dengan cara seperti dulu. Aku mengerti. Aku berharap ia benar-benar mengerti. Karena mulai hari itu, semuanya harus berubah. Tidak akan ada lagi uang yang diberikan hanya karena seseorang merasa berhak. Tidak akan ada lagi bantuan yang dianggap kewajiban. Tidak akan ada lagi aku yang mengorbankan diri hanya agar semua orang merasa nyaman. Bu Anjani mendekat sekali lagi. Ibu benar-benar menyesal. Aku mengangguk. Aku tahu.
Kemudian aku mengatakan kalimat yang selama ini tertahan di dalam dada. Kalian baru menghargai aku setelah tahu rumah ini milikku. Padahal seharusnya kalian menghargai aku sejak pertama kali aku membantu kalian. Bu Anjani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Vika berdiri di sampingnya dengan kepala tertunduk. Ricky hanya diam menatapku. Tidak ada seorang pun yang mampu membantah. Karena untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi melihat Sylvie sebagai perempuan yang harus selalu mengalah. Mereka melihatku sebagai seseorang yang selama ini diam-diam berdiri di belakang semua kenyamanan mereka. Dan malam itu, setelah kebenaran tentang rumah tersebut terbuka, aku sadar bahwa pengungkapan dokumen itu bukanlah akhir dari semuanya. Justru setelah semua rahasia terbongkar, aku harus mengambil keputusan yang jauh lebih besar. Keputusan tentang siapa yang masih boleh tinggal di rumah ini. Keputusan tentang seperti apa pernikahanku dengan Ricky setelah semuanya berubah. Dan keputusan tentang batas baru yang harus kubuat agar kejadian seperti ini tidak pernah terulang lagi. Aku memandang pintu ruang keluarga. Di luar sana, malam semakin gelap. Namun untuk pertama kalinya, hatiku justru terasa lebih terang. Karena akhirnya, setelah bertahun-tahun memilih diam, aku tahu satu hal. Aku tidak lagi harus membuktikan bahwa aku pantas dihargai. Aku hanya perlu berhenti membiarkan diriku diperlakukan seolah-olah tidak berharga. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku malam itu. Setelah Bu Anjani dan Vika mengetahui kebenaran tentang rumah tersebut, suasana menjadi jauh lebih tenang. Tidak ada lagi suara tinggi. Tidak ada lagi tuduhan. Tidak ada lagi kalimat bahwa aku tidak berhak menentukan siapa yang boleh tinggal di rumah itu. Tetapi ketenangan tersebut bukan berarti semuanya selesai. Justru setelah semua kebenaran terbuka, aku harus mengambil keputusan yang paling berat. Aku berdiri di ruang keluarga sambil memandang Bu Anjani dan Vika yang masih duduk dengan wajah penuh penyesalan. Ricky berdiri di sampingku. Untuk beberapa saat, tidak seorang pun berbicara. Kemudian aku menarik napas panjang. Bu. Bu Anjani mengangkat wajah. Iya, Sylvie. Aku sudah mendengar permintaan maaf ibu. Bu Anjani mengangguk pelan. Aku juga tahu ibu menyesal. Air mata kembali muncul di matanya. Tapi aku tetap ingin ibu dan Vika mencari tempat tinggal lain. Bu Anjani menunduk. Vika terlihat terkejut meskipun mungkin sejak awal ia sudah menduga keputusan itu. Kak. Aku menatap Vika. Aku tidak mengatakan kalian harus pergi malam ini. Vika terdiam. Kalian boleh mempersiapkan semuanya. Cari tempat yang nyaman. Jangan terburu-buru. Bu Anjani mengusap air matanya. Kenapa harus sampai seperti ini? Aku tersenyum sedih. Karena aku membutuhkan ruang untuk bernapas, Bu. Bu Anjani menatapku. Aku tidak ingin menghancurkan ibu atau Vika. Aku menunjuk rumah di sekeliling kami. Aku hanya ingin rumah ini kembali menjadi tempat yang membuatku merasa aman. Ricky mengangguk. Kita akan membantu ibu mencari tempat. Bu Anjani menatap anaknya. Ricky. Aku tetap anak ibu. Suara Ricky terdengar tenang. Tapi Sylvie adalah istriku. Dan kali ini aku harus berdiri di sampingnya. Aku menatap Ricky. Ada sesuatu yang terasa berbeda dari cara ia berbicara malam itu. Selama ini, Ricky selalu berusaha berada di tengah. Tidak ingin menyakiti ibunya. Tidak ingin membuat istrinya marah. Ia selalu mengira diam adalah cara terbaik menyelesaikan masalah. Namun ternyata diam justru membuat masalah semakin besar. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ricky tidak menghindar. Ia memilih sikap. Bu Anjani mengangguk perlahan. Mungkin ia masih kecewa. Namun ia tidak lagi melawan. Aku mengerti, katanya lirih. Aku tidak tersenyum kemenangan. Tidak ada rasa puas melihat seseorang menangis. Justru ada rasa lega.
Karena akhirnya batas yang selama ini tidak pernah berani kubuat telah berdiri dengan jelas. Keesokan harinya, suasana rumah terasa aneh. Bu Anjani mulai mengemasi barang-barangnya sedikit demi sedikit. Vika juga mulai mencari tempat tinggal melalui ponselnya. Aku tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Aku memasak. Aku bekerja. Aku membersihkan rumah. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi perasaan bahwa aku harus melakukan semuanya untuk mendapatkan penerimaan. Aku melakukan apa yang ingin kulakukan. Bukan karena takut dianggap menantu buruk. Siang itu, ketika aku sedang merapikan beberapa barang di dapur, Bu Anjani datang. Ia berdiri di ambang pintu. "Sylvie." Aku menoleh. "Iya, Bu." "Dulu." Ia berhenti. "Apa, Bu?" Bu Anjani menarik napas. "Dulu Ibu tidak pernah menyadari semuanya." Aku diam. Ibu kira rumah ini memang hasil kerja Ricky. Aku tidak menjawab. Ibu kira kamu hanya membantu sedikit. Aku tetap diam. Ternyata selama ini, suaranya bergetar. Banyak sekali. Aku meletakkan kain lap di atas meja. Bu Anjani duduk. "Ibu ingat waktu Ibu sakit?" Aku mengangguk. "Kamu yang membawa Ibu ke dokter?" "Iya." "Kamu yang membayar obat?" Aku mengangguk lagi. Waktu Vika butuh uang untuk pekerjaannya. Bu Anjani menghela napas. "Kamu juga yang membantu." Aku tidak mengatakan apa-apa. Waktu Ricky hampir kehilangan pekerjaannya. Ia menatapku. "Kamu juga ada di belakangnya." Aku tersenyum tipis. "Tidak perlu diingat lagi, Bu." "Tapi Ibu ingin mengingat." Aku menatap wajahnya. Ibu selama ini terlalu menikmati hasilnya sampai lupa melihat siapa yang memberikannya. Kalimat itu membuatku terdiam. Bu Anjani menunduk. "Ibu malu." Aku mendekat beberapa langkah. "Jangan malu." "Bagaimana Ibu tidak malu?" Ia menghapus air matanya. "Ibu bahkan pernah mengatakan uangmu seharusnya menjadi milik Ricky." Aku tidak menjawab. "Ibu mengatakan kamu tidak pantas memegang uang banyak." Suaranya semakin pelan. "Padahal justru uangmu yang selama ini membuat kami hidup nyaman." Aku duduk di hadapannya. "Bu." Ia menatapku. "Aku tidak pernah ingin Ibu merasa berutang. Justru itu masalahnya." Aku mengerutkan kening. Ibu terlalu terbiasa menerima sampai lupa bahwa orang yang memberi juga punya perasaan. Aku menatap matanya. "Aku tidak ingin Ibu berutang kepadaku." Aku menarik napas. "Aku hanya ingin dihargai." Bu Anjani menangis lagi. Aku mengerti sekarang. Beberapa jam kemudian, Vika datang menghampiriku. Ia membawa sebuah kotak kecil. "Kak." Aku menoleh. "Apa itu?" Vika menyerahkannya. "Ini beberapa barang yang pernah Kakak belikan untukku." Aku membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa benda kecil yang pernah kuberikan kepadanya. Aku tidak bermaksud mengembalikan semuanya. Vika menggeleng. "Aku cuma ingin bilang." Ia menunduk. "Selama ini aku terlalu menganggap Kakak pasti akan membantu." Aku menatapnya. Karena itu aku jadi tidak tahu cara menghargai bantuan. Aku diam. "Maaf." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih sudah mengatakan itu." Vika tersenyum kecil meskipun matanya berkaca-kaca. "Dulu aku pikir Kakak pelit." Ia tertawa getir. "Ternyata aku yang terlalu terbiasa dimanjakan." Aku tidak membalas dengan kemarahan. Karena mungkin itulah yang paling kubutuhkan. Bukan kemenangan. Bukan penghinaan balik. Melainkan pengakuan bahwa aku memang pernah disakiti. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Ricky mulai berubah. Ia tidak lagi meminta bantuanku setiap kali menghadapi persoalan keuangan. Jika ada kebutuhan,
Ia mulai menyusun rencana sendiri. Ia kembali fokus pada pekerjaannya. Ia mulai menerima proyek-proyek baru. Ia bahkan membuka pembicaraan denganku mengenai keuangan rumah tangga. Aku ingin belajar mengatur semuanya sendiri, katanya suatu malam. Aku menatapnya. Kenapa? Karena selama ini aku terlalu nyaman. Aku tersenyum. Aku tidak pernah ingin kamu merasa tidak berguna. Aku tahu. Tapi kamu tetap harus punya tanggung jawab. Ricky mengangguk. Aku akan berusaha. Ia lalu memegang tanganku. Aku juga tidak akan membiarkan siapapun merendahkan kamu lagi. Aku menatapnya. Termasuk keluargamu. Ricky mengangguk. Termasuk keluargaku. Jawaban itu sederhana. Namun bagiku, itu adalah sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar kudengar. Beberapa minggu kemudian, Bu Anjani dan Vika akhirnya menemukan tempat tinggal. Rumah itu lebih sederhana daripada rumah kami. Namun cukup nyaman. Mereka tidak pergi dalam suasana penuh kebencian. Aku bahkan membantu mengemasi beberapa barang mereka. Ketika hari kepindahan tiba, Bu Anjani berdiri di depan pintu kamar yang selama ini ditempatinya. Ia menatap ruangan itu cukup lama. Kemudian ia berbalik kepadaku. Sylvie. Iya, Bu. Terima kasih. Aku tersenyum. Sama-sama. Apa Ibu boleh memeluk kamu? Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya membuka kedua tangan. Bu Anjani memelukku. Pelukan itu terasa berbeda. Tidak ada tuntutan. Tidak ada kepentingan. Hanya penyesalan dan rasa terima kasih. Aku minta maaf, bisiknya. Aku mengusap punggungnya. Aku sudah memaafkan. Bu Anjani menarik tubuhnya. Tapi, aku tersenyum. Tapi memaafkan bukan berarti membiarkan kesalahan yang sama terulang. Bu Anjani mengangguk. Ibu mengerti. Vika kemudian datang. Kak. Aku menatapnya. Jaga diri. Kakak juga. Ia tersenyum. Kali ini kalau aku butuh sesuatu, aku akan berusaha sendiri dulu. Aku mengangguk. Itu bagus. Kemudian mobil mereka perlahan meninggalkan halaman. Aku berdiri di depan pintu. Ricky berdiri di sampingku. Kami memperhatikan mobil tersebut sampai menghilang di ujung jalan. Rumah itu menjadi sunyi. Namun kali ini kesunyian tersebut terasa berbeda. Dulu rumah yang sunyi membuatku merasa kesepian. Sekarang, rumah yang sunyi membuatku merasa damai. Aku berjalan masuk. Aku melihat ruang keluarga. Meja makan. Tangga. Dapur. Semua masih sama. Tetapi perasaanku terhadap rumah itu sudah berubah. Dulu aku melihatnya sebagai tempat yang harus kujaga untuk semua orang. Sekarang aku melihatnya sebagai tempat untuk hidup. Tempat untuk beristirahat, tempat untuk bekerja, tempat untuk mencintai, dan tempat untuk menghargai diriku sendiri. Aku kembali fokus pada pekerjaanku. Aku tidak lagi merasa harus menyembunyikan keberhasilanku. Jika seseorang mengetahui bahwa aku memiliki usaha yang berkembang, aku tidak lagi merasa harus berpura-pura sederhana hanya agar orang lain nyaman. Aku akhirnya memahami sesuatu. Menjadi rendah hati tidak berarti harus mengecilkan diri sendiri. Membantu orang lain tidak berarti menyerahkan seluruh hidup kepada mereka. Dan menjadi istri yang baik tidak berarti harus selalu mengalah. Aku masih ingin membantu orang. Aku masih ingin berbagi. Tetapi sekarang aku belajar memilih kepada siapa bantuan itu diberikan dan kapan aku harus berkata cukup. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan kami mulai kembali stabil. Ricky semakin mandiri. Hubunganku dengan Bu Anjani perlahan membaik. Vika juga mulai menjalani hidupnya sendiri. Tidak ada lagi permintaan mendadak. Tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi perdebatan tentang uang. Sesekali Bu Anjani datang berkunjung. Namun kali ini ia selalu menelepon terlebih dahulu.
Vika juga tidak lagi mengambil sesuatu tanpa bertanya. Batas yang dulu tidak ada kini justru membuat hubungan kami lebih sehat. Aku menyadari bahwa terkadang seseorang harus kehilangan kenyamanan untuk belajar menghargai. Dan mungkin itulah balasan terbaik yang bisa kuberikan. Aku tidak menghancurkan kehidupan mereka. Aku tidak mempermalukan mereka di depan orang lain. Aku tidak membalas kata-kata kasar dengan kata-kata yang lebih kasar. Aku hanya berhenti menjadi tempat mereka mengambil tanpa batas. Itulah refengeku. Aku memilih diriku sendiri. Aku memilih ketenanganku. Aku memilih harga diriku. Dan ternyata, pilihan itu jauh lebih kuat daripada membalas dengan kebencian. Suatu sore, aku berdiri di teras rumah. Matahari mulai turun. Cahaya jingga menyentuh halaman. Ricky datang dari belakang. Ia berdiri di sampingku. Sylvie. Ya. Aku minta maaf sekali lagi. Aku tersenyum. Kamu sudah berkali-kali meminta maaf. Aku tahu. Ricky menggenggam tanganku. Tapi aku masih merasa bersalah. Aku menatapnya. Jangan habiskan hidupmu untuk merasa bersalah. Lalu, gunakan rasa bersalah itu untuk menjadi lebih baik. Ricky tersenyum. Aku akan coba. Aku memandang rumah di hadapan kami. Rumah yang pernah menjadi saksi ketika aku berjuang sendirian. Rumah yang pernah menjadi tempat tawa. Tempat air mata. Tempat pengorbanan. Tempat kesalahpahaman. Dan akhirnya, tempat aku belajar menghargai diriku sendiri. Ricky kembali berkata, rumah ini akhirnya terasa benar-benar tenang. Aku tersenyum, karena sekarang semua orang tahu batasnya. Ia mengangguk. Aku kemudian menatapnya. Aku tidak pernah meminta kalian sujud kepadaku. Ricky terdiam. Aku hanya ingin kalian mengerti bahwa orang yang selalu membantu juga punya batas. Ricky menggenggam tanganku lebih erat. Aku membalas genggamannya. Tidak ada kemenangan yang perlu dirayakan. Tidak ada musuh yang perlu dihancurkan. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesarku bukan ketika Bu Anjani dan Vika pergi dari rumah ini. Kemenangan terbesarku adalah ketika aku akhirnya mampu mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Aku pernah mengira menjadi perempuan baik berarti selalu mengalah. Aku pernah mengira menjaga keluarga berarti harus menanggung semuanya. Aku pernah mengira diam adalah cara terbaik untuk mempertahankan kedamaian. Ternyata aku salah. Diam memang bisa menjaga rumah tetap tenang. Tetapi bataslah yang menjaga seseorang tetap dihargai. Aku menatap rumah itu sekali lagi. Dulu aku membangunnya dengan uang dan kerja keras. Namun ternyata, aku juga sedang membangun sesuatu yang jauh lebih penting di dalamnya. Keberanian untuk menghargai diriku sendiri. Dan kali ini, ketika aku memilih diriku sendiri, aku tidak merasa bersalah sedikit pun.